Parlemen iku opo sih? Iya, kalau menurut saya sendiri, parlemen adalah suatu sistem di suatu negara yang dimana negara ini mempunyai sistem demokrasi. Parlemen ini terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri, kemudian bertanggung jawab atas perundang-undangan dan penganggaran negara, atau sering disebut kalau di sini DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau menurut KBBI sendiri, parlemen adalah badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengadilan anggaran keuangan negara. Begitu. Terus sing dimaksud unikameral, bikameral, karo multikameral iku piye? Kalau ditanya perbedaan unikameral, bikameral, dan multikameral, menurut saya unikameral yang pertama. Kalau kita lihat di internet, banyak itu dijelaskan sistem satu kamar, sistem dua kamar, atau apalah. Tapi kita nggak tahu artinya, mungkin akan saya jelaskan di sini. Sistem satu kamar yaitu umpama nih, ada suatu kebijakan. Nah, kebijakan ini hanya diputuskan diputuskan atau diambil oleh satu lembaga saja. Contohnya, biasanya unikameral ini berada di sistem negara yang sifatnya monarki atau kerajaan. Contohnya ada Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Kemudian untuk bikameral atau sistem dua kamar. Misalkan saya langsung ambil contoh, misalkan ada suatu kebijakan. Nah, kebijakan ini diambil dan diputuskan oleh dua lembaga negara. Ada legislatif dan presiden atau eksekutif. Contohnya ada di negara kita saat ini, Indonesia. Kemudian untuk multikameral, nah, suatu kebijakan ini diputuskan oleh tiga lembaga. Tiga lembaga ini apa saja? Yang pertama ada presiden tentunya, kemudian legislatif, kemudian ada senator bagian-bagian wilayah di suatu negara. Contohnya ada di United States atau Amerika Serikat. Kan di sana kan ada negara-negara bagian. Nah, begitu contohnya. Nyambung karo parlemen. Ning hal iki sing dimaksud DPR karo DPD iku opo sih tugas karo wewenange? Ya, DPR sendiri memiliki tiga fungsi. Yang pertama ada fungsi legislasi, terus yang kedua ada fungsi penganggaran, yang ketiga ada fungsi pengawasan. Mungkin lebih jelasnya akan saya tampilkan slide di sebelah sini. Terus fungsi DPD opo? Fungsi DPD dan tugas pokok DPD itu ada banyak juga. Di sini wewenang DPD diatur dalam pasal 224 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Akan saya tampilkan di slide sebelah ini. Kan ono DPR, DPRD tingkat siji, DPRD tingkat loro. Lah iki bedone opo? Bedanya DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Ini berbeda hanya di sektor kekuasaannya sendiri, tugas dan wewenangnya sendiri. Kalau DPR mempunyai ruang lingkup di tingkat pusat. Di tingkat pusat maksudnya adalah nasional, seluruh negara. Kalau DPR di tingkat 1 atau biasa kita sebut DPR di tingkat provinsi, ini memiliki ruang lingkup
yang hanya berada di provinsi sendiri. Misalkan pembuatan undang-undang di tingkat provinsi, begitu. Kemudian DPRD tingkat 2 atau sering disebut DPRD tingkat kabupaten atau kota. Nah, ini DPRD ini memiliki ruang lingkup kekuasaan yang hanya berada di kabupaten atau kota. Contohnya, pembuatan rancangan undang-undang di tingkat kabupaten atau kota, terus perencanaan anggaran di tingkat kabupaten atau kota, apapun lah yang bersifat otonom